mengenal dia, memuliakan dia di seluruh dunia. Memang rencana dan misi Allah dikacaukan, diganggu, tapi tidak dibatalkan, masih tetap ada. Dan Allah bertindak, dia bertindak. Apa yang dia lakukan? Masih ingat? Dua hal yang menonjol. Yang pertama, dia menjanjikan satu orang keturunan wanita yang akan membebaskan mereka dari akibat dosa, yaitu harus ada pengganti. Harus ada pengganti untuk melunasi hutang dosa. Dan hutang dosa apa? Kematian. Jadi ini diberi sesuatu tanda bahwa Tuhan akan menghukum seorang keturunan wanita saja, tapi orang itu bukannya harus menjadi pengganti. Menarik, tapi semua itu ada di dalam cara Tuhan memperbaiki masalah ini. Nah, saya harus melihat di dalam catatan sebelum saya bingung. Dia mencoba menawarkan, mempersembahkan sesuatu yang melambangkan perbuatan baik. Enak mengerti dan berjalan sama Tuhan. Nuh mengerti dan hidup sebagai teman Tuhan, orang yang baik. Selain kekerasan, selain kejahatan, Yesus sendiri memberitahu kepada kita di dalam Matius pasal 24 bahwa pada zaman Nabi Nuh bukan hanya kejahatan yang terus pemisahan di antara Allah dan manusia. Jadi semua orang dimusnahkan kecuali di keluarga Nuh, karena dia sendiri yang mengutamakan hubungan bersama Tuhan. Dan dia berjalan dalam ketaatan karena dia mengasihi Tuhan. Menarik sekali. Dan dia juga diberi satu simbol waktu dia disuruh mempersembahkan anaknya Ishak. Ishak tidak dipersembahkan, betul? Karena Allah menyediakan korban yang lain dan bukan sebenarnya korban binatang yang ada di situ, malah dia menyiapkan anaknya sendiri. Sejak itu kita melihat bahwa rencana Tuhan tidak berubah, dia tetap mengutamakan hubungan sama dia. Yesus sendiri datang, lahir dari wanita secara ajaib, hidupnya penuh dengan keajaiban. Kita sudah tahu semua cerita-cerita itu dari sekolah minggu. Tapi betul, sebagai bukti bahwa dia sungguh-sungguh menawarkan apa yang kita perlukan, yaitu hubungan yang diperbaiki sama Tuhan. Dan sesuai dengan rencana Tuhan yang ada di dalam buku ini, yang diucapkan dari semua nabi-nabi, ini jaminan, ini solusi untuk memperbaiki misi Tuhan, supaya misi Tuhan tetap berjalan. Karena dulu hanya orang tertentu seperti Musa atau Abraham atau Daniel atau Daud sampai dunia ini penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaannya, karena rencananya belum berubah. Sejak Kejadian pasal 1, dia mau agar kita terlibat dalam family dia sendiri. Dan dia senang kalau semua 7 miliar orang yang memenuhi dunia ini mengenal dia juga. Ini disebut big family kalau saya pakai bahasa Inggris. Keluarga yang sangat besar, tapi itu tujuan dan misi Tuhan. Nggak ada yang lebih baik daripada kenal dia. Tugas kita bukan untuk berjuang supaya semua program-program gereja berjalan lancar. Tugas kita juga untuk orang-orang yang terlibat dalam pelajaran Alkitab dan teologi, bukan untuk menjadi orang yang lebih pintar, lebih tahu daripada orang lain. Pengetahuan ada gunanya, tapi hanya diterapkan, seandainya diterapkan. Okay? Bukan itu sebenarnya. Kita disuruh dalam Yohanes 15
ayat 1 sampai 8, kita harus tetap berada di dalam Kristus sebagai titik awal. Semua kita, kalau ada tugas, harus mulai di situ. Sama seperti ranting anggur harus bersatu. Dua persembahan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Andreas Mugiman, MTH. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Bapa kami dalam surga, yang telah mengingatkan panggilan kami melalui sisi ini, kami diingatkan dan dibangkitkan untuk panggilan kami. Kami ada oleh karena misi dan kami harus hidup untuk misi. Alihkan apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami, yaitu keuangan kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan menyerahkan untuk Tuhan, untuk semua berkat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian oleh wisudawan wisudawati. Dari
mengutus kami, memilih kami, dan menetapkan kami untuk memberitakan Injil-Mu. Rangkaian ibadah sudah selesai dan kami akhiri dan melanjutkan untuk acara wisuda. Biarlah kiranya apa yang sudah kami naikkan, pujian, doa, dan kebenaran firman Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dengan iman, terima dan bawalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan beserta kita sekalian. Haleluya. Hadirin sekalian, kita masuk dalam acara wisuda. Yang pertama, pembukaan sidang senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta. Dalam hal ini, Bapak Pendeta Dr. Wellington Senat yang terhormat, hadirin yang diberkati Tuhan, kita bersyukur oleh karena hari ini Allah kembali melakukan perkara yang besar dan menggembirakan kita. Ada 15 hamba Tuhan yang telah menyelesaikan studi mereka. Mereka dinyatakan lulus oleh karena mereka telah memperlihatkan iman mereka, keyakinan mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan mempercayai Alkitab sebagai firman Allah yang tidak salah, dan komit terhadap pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena itu, kepada mereka diberikan hak untuk menyandang status akademik secara terhormat untuk dipakai di dalam pengabdian mereka bagi bangsa dan negara, masyarakat, khususnya berkarya di dalam ladang Allah. Sebab itu, sebagai pimpinan dari lembaga ini, saya membuka sidang senat terbuka ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan duduk. Pembacaan surat keputusan oleh Bapak Pendeta. Sebelum kita akan menyaksikan proses kewisudan, kita akan mengikuti pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta nomor 10-W-Jakarta-8-2013 menimbang 1. Ketentuan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta bab 3 pasal 15 ayat 2 tentang penyelenggaraan ujian skripsi dan tesis. 2. Pemenuhan tuntutan dan kewajiban akademik dan pelayanan yang diterapkan di Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta. 3. Tuntutan tridharma perguruan tinggi nasional, yakni melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian, melaksanakan pengabdian masyarakat syarat wisuda. Memperhatikan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 36/tahun 2009 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi teologi dan perguruan tinggi agama Kristen. Menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta Sabtu 31 Agustus 2013 tentang pelantikan wisudawan-wisudawati yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta, masing-masing sesuai dengan program studi sebagai berikut. Pertama, program S1 Teologi Kependetaan 3 wisudawan. 2. Program S1 PAD 10 wisudawan. 3. Program studi strata 2 Teologi Kependetaan 2 wisudawan. Jumlah wisudawan hari ini 15 wisudawan-wisudawati. Surat keputusan ini ditetapkan di Jakarta Sabtu 31 Agustus 2013. Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta, Pendeta Weli Pandensolan, PhD,
ketua. Sesuai dengan buku acara yang sudah ada di tangan para undangan hadirin semua, kita akan mengikuti proses pewisudaan yang akan berlangsung pada kesempatan ini. Pewisuda yang pertama, pembicara kita hari ini, Bapak Peter Ellen. Yang kedua, Rektor Sekolah Tinggi Teologi Agape, Bapak Dr. Beli Panesolang. Dan yang ketiga, Bapak Joni Labian, yang akan bertindak sebagai pewisuda ketiga. 1986, asal Gereja Sidang Jemaat Allah, Singaraja El Shaddai, Bali. Judul skripsi, dampak keteladanan Paulus bagi kepribadian guru, Pak, menurut 1 Korintus 4 ayat 16. Saudara yang akan mendampingi, Dewa Bagus Cahyadi, orang tua wali, Kadek Rusmini, Daniel Tirira, Esra Sandi, Yohanes Kapomai. Yang kedua, Aprieli Sega. Tempat tanggal lahir, Lolobau, 8 April 1974. Asal Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Philadelphia, Jatinegara. Judul skripsi, karya penebusan Kristus dan aplikasinya bagi gereja, ditinjau dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Ketiga, Bejatulo Laya. Tempat tanggal lahir, Bawoluo, 10 Agustus 1987. Asal gereja, BKPN Talususua, Nia Selatan. Judul skripsi, kriteria rohani bagi penilik jemaat berdasarkan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 dan aplikasinya bagi hamba Tuhan. 4. Hilda Sumira Depriansi Tunliu. Tempat tanggal lahir, Atambua, 23 Desember 1991. Asal gereja, GPDI Baitani Cebufu, Kupang. Bufu. Ya, keluarga Bejatulo, Bapak Pendeta James, Pak Daniel Payo, Eberson Laya, Arbet Delamanua, Ija Saud Magerat. Asal gereja, GKPN Evata Monga, Mentawai. Judul skripsi, pentingnya pengajaran etika Kristen terhadap pembentukan karakter peserta didik dari umur 7 sampai 9 tahun di SD 14 Gosua berdasarkan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. 6. Kasmita Sulastri. Tempat tanggal lahir, Silawinan, 10 Oktober 1988. Asal gereja Kristen Lutheran Mentawai, Jemaat Siloam, Silawinan. Judul skripsi, dampak profesionalisme guru Pak terhadap prestasi siswa berdasarkan Ulangan 11 ayat 18 sampai 20. Keluarga yang kami dampingi, Porlegius Tatudeke, Ana Sabola, Yeni Sebaya, Pak Beni Simamura, dan Nixon sebagai saudara. Milka Indriani. Tempat tanggal lahir Bualo, 24 Maret 1993. Asal gereja Bethel Indonesia, Jemaat Banggolo, Mamuju, Sulawesi Barat. Judul skripsi, pentingnya kompetensi guru Pak dalam pembelajaran yang berdampak positif kepada peserta didik berdasarkan Amsal 1 ayat 2 sampai 7 di Sekolah Dasar Negeri Bualo, Mamuju, Sulawesi Barat. Yang akan mendampingi
bersiap-siap Bapak Daniel A. Irira, suami, Mike Paulus, Yohanes Susilo, Mia Rezeki, dan Esra Sandi.